Halo, balik lagi sama channel saya, channel Imam Wahyudi Santoso. Channel sekitar perawatan, perbaikan, dan tips mengenai mobil, khususnya mobil Honda. Kali ini saya akan jawab pertanyaan atau saya bikinkan konten untuk pertanyaan pagi ini dari Pak Budi Raharjo kalau tidak salah. Bagaimana caranya kalau bersihkan throttle body ini aja, cuman lepas box ini aja, apakah RPM-nya akan tinggi apa enggak? Teman-teman saya yang belum punya scanner, teman-teman teknisi yang belum punya scanner, itu punya cara sendiri untuk mengakali throttle body ini biar dia RPM-nya enggak tinggi kalau habis dibersihkan ya. Caranya ya kita lepas boxnya ini, kita cuma spray aja, jadi enggak di overhaul atau dibuka seperti saya yang lakukan biasanya itu. Pembersihannya memang memakan atau membutuhkan cleaner yang agak banyak. Kalau kalian pakai cleaner foam, kalau bisa mesinnya kondisinya agak panas ya. Mungkin dipanasi dulu sekitar 10 menit biar dia agak panas, biar foamnya itu meresap atau membersihkannya lebih maksimal. Mungkin untuk hasil maksimal kalian kalau bisa menggunakan dua cleaner, satunya foam merek apa aja terserah. Ini saya pakai wood foam. Sorry, ini pagi-pagi habis subuh saya bikin video ini ya. Wood foam sama master ya, yang biasa yang video saya banyak itu master carburetor cleaner. Kalau foam ini maksimalnya dipakainya waktu mesin panas. Jadi teman-teman coba dibaca di belakang kemasannya merek apa aja, itu pasti digunakan, tapi bagusnya di saat mesin panas ya. Kita lepas saja baut 10 ini, 2 filter udara ya, sama 1 skrup. Ini bisa pakai obeng, atau kalau susah, biasanya kalau dari baru tuh tidak pernah dibuka, agak susah, ini pakai kunci 5,5 sok 5,5 ini begini. Kalau sudah kembangan obengnya tidak bagus, pakai kunci 5,5 ini untuk membukanya. Sama lepas pengunci kabel sensor IAT. Sensor IAT-nya kalau pengen aman, nggak usah lepas ini ya, nggak usah lepas soket ini. Lepas saja sensornya IAT-nya, biar nanti kalau kita kelupaan ke on itu nggak engine-nya nyala. Dilepas gini bisa, atau dilepas gini. Ini dilepas penguncinya pakai tang cucut. Dilepas gini bisa, nggak usah dilepas semua untuk sensor IAT. Dipinggirkan gini aja, kita kan nggak overhaul ini. Terus pengunci 10 ini dibuka, terserah pakai kunci apa, pokoknya bisa lepas. Terus ini pakai obeng. Ini sudah sering saya buka, makanya ringan. Kalau agak susah ya pakai obeng yang sesuai matanya biar enggak ini. Terus ini tadi sudah saya lepas dulu ya. Ini ada pengunci selang yang ke intake, sama pakai tang cucut, dilepas itu aja. Sudah dilepas ini, tinggal kita lepas. Sudah terlepas, tinggal tarik aja ya, dilepas biasa. Ini throttle-nya, ini habis saya bersihkan guys sebenarnya. Ini bersih sekali, tapi nanti sama aja pengaruhnya ke RPM tinggi apa enggak akan saya dicoba di mobil ini ya. Jangan lupa sensor IAT nancap seperti ini atau dilepas semua sama sensornya aja. Jangan cuma soketnya aja, karena kita habis ini nanti akan kunci kontak on dan gas untuk membuka valve dari throttle ini, dan kita spray pakai 2 cleaner ini. Bisa begini aja, bisa dilepas semua, terserah enak yang mana. Setelah itu kita on kan kunci kontaknya, posisi on. Jangan di starter ya teman-teman. Ingat ya, jangan di starter. Kalau di starter
Tidak bisa hidup sih mobilnya, tidak ada efek apa-apa, cuma mobilnya tidak bisa hidup karena kan cerobong filter udara tidak terpasang. Terus kita injak pedal gas. Ada bantuan orang, minta bantuan saudara, teman atau siapapun yang injak gas ini. Injak gas ini dengan harapan throttle-nya terbuka penuh. Kita bisa spray throttle-nya dengan cleaner foam dan cleaner carburetor cleaner. Kalau tidak ada teman ya bisa diganjal pakai apa yang bisa kuat untuk mengganjal ini. Ini saya minta bantuan teman yang di dalam cabin untuk gas throttle-nya ini, biar throttle-nya buka. Gas. Ya, ini gas kan sudah buka penuh ya. Kalau mobil kalian kotor, mungkin di sekitar dinding ini, dinding throttle itu akan banyak hitam-hitam kotorannya. Dinding throttle itu, ini kan sudah bersih. Ini sebenarnya sudah saya siapkan buat pembuktian yang IAT itu, bro, atau gas. Tapi mohon maaf, nggak tahu saya upload apa enggak karena agak riskan. Nah, terus gas terus penuh, jangan dilepas. Kita siapkan foam. Ini kalau bisa kondisi panas ya, panas tadi sebelum filter udara dilepas di foam gini. Atas-atasnya dikenakan. Sudah, kita jangan merubah atau menyentuh atau menyeka. Biasanya kan kita seka. Kalau kita seka pakai majun atau pakai kapas atau pakai lap atau tisu, dia akan pasti RPM-nya pasti akan tinggi. Lepas gasnya, lepas. Nah, ini nutup, dibiarin aja sampai dia reaksi kimia, biar dia bersihkan. Ini kalau meluber ke bawah ya bisa dikasih lap atau semacamnya ya, biar enggak dikira kebocoran nanti. Kalau pakai cleaner foam ini ditunggu sekitar 5-10 menit, biarin dia bereaksi dulu kimianya. Kalau sudah 10 menit, ini saya singkat aja, kalau sudah 10 menit langsung kita bilas pakai cup cleaner. Digas lagi, gas penuh, tahan. Sekarang kita saatnya bilas pakai cup cleaner ya. Hati-hati ujungnya ini jangan sampai masuk ke sana ya. Ini jangan sampai kita menyentuh ini, dari jauh aja. Kalau kalian cuman foam aja, ini tidak bisa bersih, tidak bisa masuk ke dalam intake untuk kotorannya. Kalau kita pakai cup cleaner ini kan ada tekanannya agak besar lumayan. Di sini kan, nah ini masuk dia, masuk. Nah, gini sampai bersih, sampai sekiranya sudah cukup. Lepas gasnya, gas dilepas, kita pasang lagi filter udaranya, box filter udara ya. Jangan lupa box filter udara, baru nanti kita start. Oh ya, untuk mempermudah pemasangan cerobong filter udara, ini dilumasi pakai oli ya. Kalau tidak ada oli, kalian bisa ngambil dari dipstick ini, diolesi ke sini aja. Untuk mempermudah pemasangan cerobong filter udaranya, biar tidak susah. Itu tidak masalah, tidak bahaya. Memang ya seperti itu untuk pelumasannya, biar mempermudah pekerjaan. Box filter udara sudah terpasang. Jangan lupa dikencangi semua. Skrup cerobong filter udara, klem selang yang ke intake, sama klipnya sensor IAT, sama baut spuluan dan klip-klipnya cerobong filter udara ya, ada 4 tuh, 2, 3, 4. Ini hati-hati, gampang loncat, gampang lepas, sering terjadi ya. Mungkin nanti waktu kalian starter di awal itu agak susah hidupnya ya, karena kan banyak cleaner foam atau cleaner carburetor cleaner yang masuk ke intake. Jadi dia masuk ke ruang bakar. Jadi ruang bakarnya itu istilahnya terlalu kaya, itu terlalu banyak cairan yang di ruang bakarnya, sehingga dia pembakarnya kurang bagus. Dia akan bisa terbakar agak lama tapi kan. Ini ya saya starter. Ini kan lama. Ya, dibantu gas ini ya. Ini RPM-nya saya kondisi memang mobilnya masih dingin, masih pagi kan, jam 6 kurang. Ini saya bikin konten karena banyak ada komen dari Pak Budi Rarjo tadi. Saya jawab by comment tapi takutnya kurang jelas, ini saya bikin video. Ini saya tunggu dulu sampai ini kan kalau pagi normal ya kondisi RPM segini. Saya tunggu sampai kerja mesin normal sekitar 10-15 menit lah.
Nanti saya skip dulu ini untuk tahu ini berhasil apa enggak, RPM-nya tinggi, bandang atau enggak. Setelah cuman pembersihan spray foam atau spray karburator cleanernya. Ya ini sudah sekitar ya 5 menit lah saya gas-gas tadi RPM 3000 biar mempercepat suhu mesinnya. Ini sudah di bawah 1000 dia. Saya memang tidak masukin scanner saya untuk melihat detail digit dari engine speed RPM-nya. Ini tes jalan, habis dibersihkan throttle bodinya tadi di spray tanpa overhaul atau tanpa bongkar. Kalau tadi waktu masih di rumah itu masih RPM-nya aman, tidak masalah ya. Cuman waktu saya jalan ini, dia RPM-nya tidak enak, tenaganya memang oke, tenaganya ringan ya. Tapi dia loh, baliknya ini kayak nyantol gitu loh teman-teman ya, dilihat ya. Di RPM itu saya lepas gas ini, saya lepas gas loh, kayak nyantol dia, tidak bisa langsung turun enak smooth gitu. Jadi kesimpulannya, meskipun RPM-nya ini tidak naik, ini kondisi mesin dingin, tadi habis perbaikan 2 mobil di rumah. Ini kan mesin dingin ya. Kalau dia mesinnya kondisi belum diadaptasi idle pasti akan di atas 1000 gini. Tapi kalau dia mesinnya sudah suhu normal, suhu kerja mesin, kipas nyala pasti di bawah 1000, antara 700 sampai 800. Ini diabaikan aja, sekarang ini tak matikan aja. Jadi kesimpulannya untuk Mobilio ini kalau bisa jangan dilakukan spray sendiri ya, khususnya Pak Budi ya, Johan Budi lupa tadi. Ya mungkin tidak disebut jangan dispray sendiri, mungkin teman-teman yang lain juga untuk kasus Mobilio. Kalau Brio yang tidak ada IAT-nya itu kalian kalian bersihkan model apapun tidak perlu riset. Nanti akan saya bikinkan videonya dulu. Saya belum ada kerjaan servis Brio yang tanpa IAT. Untuk ini sarannya sih kalau bisa jangan dilakukan, tetap spray yang saya lakukan. Ini kemungkinan mobil saya bisa di bawah 1000 itu karena kondisi throttle saya memang masih bersih. Kalau throttle mobilnya teman-teman itu sudah kotor hitam, itu dia akan nilainya pasti akan beda, pasti akan di atas 1000. Ya mungkin nanti saya akan cari info lagi soal membersihkan throttle itu gimana. Saya cari cara lagi membersihkan throttle body itu ngakalnya gimana supaya enggak perlu alat riset itu ya. Kalau ada sudah dapat info akan saya praktekkan di mobil saya sendiri dan akan share ke teman-teman sekalian. Mungkin itu aja. Pesannya tetap ya jangan dilakukan spray seperti itu, takutnya nanti RPM membandang atau di atas 1000. Kalau rumah teman-teman dekat bengkel yang punya scanner ya enggak masalah, bisa scan langsung diadaptasi. Tapi kalau enggak punya kan agak enggak enak pakai mobilnya. Juga scan di dealer resmi itu juga mahal, antara 250 sampai 300 tergantung kota kalian sendiri ya. Saya kurang paham. Kalau di Sidoarjo 250 katanya tadi bapak tadi yang servis di saya. Kalau di Surabaya sekitar 350, kalau 410 sampai 350-an kalau nggak salah. Ya mungkin ini aja sharing kali ini, semoga bermanfaat. Ini saya barusan selesai kerja tadi jam 9. Ini ditunggu ya konten berikutnya, saya akan bikin video full to full. Ini sampai indikator nyala berapa. Ini tadi dapat 18 kilo karena saya banyak di tol, masih tripnya 52. Kalau kemarin cuma dapat berapa, 14,3 tadi pagi itu ya. Terus saya tadi AVC nya saya reset habis servis ini, terus tetap tidak enak ini tadi turunnya RPM ini waktu pakai jalan. Ya mungkin nanti habis ini saya throttle learning lagi mobil saya biar dipakainya smooth lagi. Sementara mungkin itu aja teman-teman. Mohon maaf bila ada salah kata, mohon maaf bila audio dan video ada yang kurang bagus, kurang berkenan. Maaf bila informasi yang saya informasikan atau saya share ini kurang berkenan di teman-teman sekalian. Jangan lupa jaga protokol kesehatan, makan enak, istirahat yang cukup. Selalu jaga jarak, pakai masker, jangan stres. Itu aja sih
Jangan bosan-bosan dengan sharing dengan saya ya. Kalau misalkan butuh pertanyaan di komen, tidak saya balas, mungkin saya banyak kerjaan nyervis mobil ya, mungkin bisa telepon atau WA aja, saya lebih sering, lebih senang, banyak teman kita sharing-sharing by WA, banyak yang tiap hari telepon sih dari luar-luar pulau itu. Terima kasih, salam kenal semua. Terima kasih, semoga bermanfaat. Terima kasih.